Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori relativitas pada materi ada energi-energi ya. Di sini ada energi kinetik relativistik, ada energi diam dan sebagainya. Oke, saya awali dengan persamaan E sama dengan mc kuadrat. Siapa yang nggak kenal dengan persamaan ini gitu kan? Dimana persamaan ini merupakan energi total. Persamaan energi total. Dan M di sini merupakan massa relativistik. Apa itu massa relativistik? Yaitu mr sama dengan gamma dikalikan m0, di mana m0 merupakan massa benda diam dan gamma merupakan faktor Lorentz, di mana besarnya gamma akan sama dengan 1 per akar 1 min v kuadrat per c kuadrat, beta itu V per C, sehingga gamma ini bisa dituliskan juga 1 per akar 1 min beta kuadrat. Jadi ini sama dengan ini sama. Nanti ini akan saya gunakan nanti di akhir ya. Sekarang kita kesini dulu. Jadi E sama dengan mc kuadrat ini merupakan persamaan untuk energi total, gitu kan. Nah, untuk benda diam itu juga punya energi yang kita hitung dengan persamaan E0 sama dengan M0 C kuadrat, di mana M0 tadi adalah massa benda diam. Jadi benda diam itu memiliki energi juga yang besarnya E0 sama dengan M0 C kuadrat. Misalkan saya memiliki apel. Sebuah apel. Nah, ini apel, misalkan ini warna merah gitu ya. Massa apel ini misalkan 0,1 kg misalkan. Nah, maka ini merupakan massa apel diam, sehingga E0 akan sama dengan M0 dikali C kuadrat, 0,1 dikalikan 3 kali 10 pangkat 8 pangkat 2 sama dengan 0,1 kali 9 kali 10 pangkat 16. Ini 10 pangkat min 1, maka 9 kali 10 pangkat 15 Joule. Nah, inilah energi yang ada pada benda diam ini, pada apel yang diam ini. Nah, kalau kita ingin mengeluarkan seluruh energi ini yang besarnya 9 kali 10 pangkat 15 Joule ini, kita harus bisa memusnahkan apel ini sampai benar-benar nggak bersisa, sehingga didapatlah energi untuk yang tadi ya, ketika kita memusnahkan apel ini hingga tak bersisa, didapatkan energi sebesar 9 kali 10 pangkat 15 Joule. Dimana energi ini cukup ya, cukup banget malah untuk menerangi perumahan di kota metro, itu cukup banget. Besar sekali ini 9, kemudian nolnya ngikut di belakang 15 digit, kemudian Joule. Besar sekali. Oke, kemudian ke benda bergerak. Nah, benda bergerak, misalkan saya gambarkan pesawat. Jadi ini ada pesawat. Nah, pesawat ini punya massa diam nggak? Punya. Ketika pesawat ini diam di bandara ya, maka punya massa diam, diukur gitu massanya. Ketika pesawat ini bergerak, terbang, maka memiliki kecepatan V. Nah, artinya energi total pesawat ini akan sama dengan energi diamnya ditambah dengan energi kinetik, karena pesawat ini terbang. Maka ketika pesawat ini terbang, energi totalnya ini. Nah, atau energi kinetik akan sama dengan energi total dikurang dengan energi pada saat pesawat ini diam. Nah, energi total ini kan tadi mc kuadrat. Ini yang ini adalah m0 c kuadrat. Nah, m tadi apa? Gamma m0 c kuadrat min m0 c kuadrat. Masukkan lagi gamanya, 1 per akar 1 min v kuadrat per c kuadrat dikali ini m0 c kuadrat min m0 c kuadrat. Nah, inilah energi kinetik pesawat ketika pesawat ini terbang. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Kita akan gunakan ekspansi binomial. Untuk menyelesaikan gamma ini, faktor gamma ini. Tapi di kertas sebaliknya ya, karena ini sepertinya nggak cukup nanti. Nah, ekspansi binomial itu bisa kita tuliskan sebagai 1 min X pangkat K sama dengan 1 min, awalnya selalu 1 ya, kemudian min, ini yang pertama adalah 1 faktorial maka X, kemudian yang kedua plus, ini untuk yang 2 faktorial maka K min 1 per 2 faktorial I kuadrat. Itu yang ketiga,
K min 1 K min 2 per 3 faktorial X pangkat 3 yang keempat faktorial 5 faktorial bla 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 bla. Nah, jadi ini adalah persamaan umum ekspansi binomial. Nah, sehingga 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat kita ubah dulu ke dalam bentuk ini. Bisa nggak? Bisa ya. Jadi ini 1 min, ini yang bawah ini V kuadrat per C kuadrat, karena akarnya di bawah ketika naik jadi negatif setengah. Nah gitu, maka X-nya adalah V kuadrat per C kuadrat, K-nya adalah negatif setengah. Nah, kita masukkan ini ke dalam sini, sehingga didapat 1 min V kuadrat per C kuadrat pangkat negatif setengah sama dengan 1 min K-nya ini ya, min setengah ya. Kemudian X-nya itu adalah V kuadrat per C kuadrat, faktor awal ini. Kemudian yang kedua adalah K-nya, maka ini negatif setengah lagi. K min 1, maka negatif setengah min 1 per 2 faktorial kali X-nya ini V kuadrat per C kuadrat pangkat 2 ya, plus bla 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 bla, nanti dihitung sendiri. Kemudian 1, ini negatif kali negatif positif setengah V kuadrat per C kuadrat, kemudian ditambah ini nanti dulu, ini negatif setengah, ini berarti 1 itu kan 2 per 2, berarti 3 per 2 negatif 3 per 2 per 2 faktorial itu 2 ya, jadi ini V pangkat 4 per C pangkat 4 plus bla 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 bla. Kemudian kita ubah lagi sama dengan 1 plus setengah V kuadrat per C kuadrat ditambah, nah ini nih, ini kan positif nih, berarti setengah 3 per, ini kan 2, ini 2, berarti 3 per 4 V pangkat 4 per C pangkat 4 ditambah bla 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 sama dengan 1 plus setengah V kuadrat per C kuadrat plus 3 per 8 V pangkat 4 per C pangkat 4 plus bla 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 bla. Nah, inilah untuk yang 1 min V kuadrat per C kuadrat pangkat negatif setengah, atau kita sebut sebagai faktor gamma, adalah ini. Nah, untuk nilai ini karena sangat kecil, maka ini bisa diabaikan, sehingga gamma ini akan sama dengan 1 plus setengah V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini sampai di sini kita masukkan ke persamaan yang tadi, sehingga energi kinetiknya akan sama dengan yang 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat M0 C kuadrat min M0 C akan kita ubah ke ini. Yang ini masukkan 1 plus setengah V kuadrat per C kuadrat dikalikan M0 C kuadrat min M0 C kuadrat kali silang ya, maksudnya disubstitusi, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi M0 C kuadrat dikali setengah V kuadrat per C kuadrat min M0 C kuadrat. Nah, ini kan bisa hilang nih, sehingga yang dihasilkan hanya ini. Tapi ini juga bisa coret, sehingga energi kinetik untuk pesawat terbang tadi adalah setengah M0 V kuadrat. Nah, artinya apa? Artinya adalah massa yang digunakan untuk menghitung energi kinetik benda itu adalah massa diamnya. Nah, ketika benda itu bergerak maka memiliki V, tapi massa diamnya aja yang dihitung, kemudian V-nya dimasukkan ke dalam sini. Sehingga inilah persamaan energi kinetik yang secara umum. Nah, kemudian kalau misalkan kita hubungkan antara fisika klasik dengan relativitas ini untuk energi kinetik sendiri, ini terhadap beta ya, dimana beta tadi itu adalah V per C, nilainya 1 karena batas kecepatan adalah kecepatan cahaya, maka kalau C per C maka betanya 1. Nah, sehingga untuk yang fisika klasik itu seperti ini grafiknya, kuadratik ya, jadi terus ke sana. Nah, gitu. Nah, sedangkan di sini ada batasannya, adalah ini tidak bisa melewati kecepatan cahaya, sehingga akan tertahan di 1 ini nanti. Nah, sehingga grafiknya sama gini, tapi dia akan seperti ini. Nah, gitu. Nah, inilah yang relativitas. Ini adalah yang klasik.
Maka apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita menghitung menggunakan persamaan yang sebelum-sebelumnya ini, ada faktor koreksi. Jadi ini merupakan faktor koreksi yang besarnya ini sangat-sangat kecil ya, tentu sangat-sangat kecil, tapi tetap ada ini faktor koreksi, sehingga persamaan umum untuk energi kinetik pada benda diam, ketika benda itu diam atau nanti ketika benda itu bergerak, masanya tetap dihitung massa benda diamnya ketika benda itu diam, tapi V ketika benda itu bergerak maka memiliki V, sehingga energi kinetik akan sama dengan setengah M0 V kuadrat, di mana M0 merupakan massa yang dihitung ketika benda itu diam. Ketika bergerak ya tetap massanya benda diam, bukan benda bergerak lagi tetap, tapi kan punya kecepatan. Nah, itulah energi kinetik dari pesawat terbang yang terbang. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.